Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita hadir kembali, tentunya masih dalam konten Insan Praja. Mudah-mudahan para netizen, para sahabatku semuanya selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Alhamdulillah, di konten kali ini saya ditemani oleh mediator kita, ada Kang Mas atau Gus Hadi Mulyoto. Bagaimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah sehat. Ya, kita hadir kembali dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan sahabatku yang menonton channel ini juga dalam kondisi yang sama, sehat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan semuanya para netizen dari dalam negeri maupun dari luar negeri mudah-mudahan selalu dibukakan pintu-pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di konten kami kali ini kita akan membahas tentang fitnah akhir zaman. Apa itu fitnah akhir zaman? Apakah fitnah akhir zaman itu demikian? Karena banyak yang membahas tentang fitnah akhir zaman itu seperti apa. Mengingat mau nggak mau kita sampai saat ini juga telah di fase akhir zaman, di mana kita berada di penghujung akhir zaman, yang telah banyak riwayat-riwayat hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW mengenai akhir zaman dan begini. Dan kita akan membahas tentang fitnah akhir zaman ini dalam segi dimensi gaib. Jadi kita nanti akan dialog dengan salah satu gaib yang kejujurannya istilahnya bisa dioptimalkan untuk kita ambil sisi positifnya, sisi hikmah-hikmahnya untuk menambah kadar keimanan kita, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak memaksa saudara semuanya untuk mempercayai konten kami, dan kami himbau jikapun konten kami ini tidak berkenan di hati saudara, tidak sesuai dengan keimanan, monggo, karena keimanan itu tidak bisa dipaksakan. Masing-masing orang mempunyai kepercayaan, mempunyai keimanan. Dan kita dalam konten Insan Praja ini adalah dialog dengan gaib, yang mana kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kami di sini sebagai manusia yang lemah adalah tempatnya kekhilafan, tempatnya kesalahan, dan kami sebelum nanti menuju ke mediumisasi untuk dialog dengan gaib, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami mempunyai kesalahan kepada pemirsa semua yang dimanapun berada. Mungkin bagaimana Kang Mas atau Gus di sini sudah siap? Insya Allah siap. Fitnah akhir zaman, mari kita mulai. Dengan izin beliau, protek tubuh mediator yang di hadapan saya, penyusup yang dari dalamnya semuanya keluar mentah, dari kakinya sampai ujung kepalanya semuanya keluar. Yang dari luar tidak bisa masuk, penyusupnya selain yang saya tarik dan saya masukkan tidak ada yang boleh masuk, hanya yang saya maksud saja yang boleh menempati tubuh mediator yang di hadapan saya ini. Allah. Mohon untuk kami diperkenankan untuk mendatangkan salah satu dari alam gaib yang bisa menjelaskan tentang fitnah akhir zaman. Mohon bila diperkenankan untuk hadir memenuhi panggilan kami.
masuk penuh. Sallallahu bisa mengerti bahasa Indonesia, ilmunya masuk. Allah menggunakan bahasa Indonesia dengan jelas. Saya berhadapan dengan siapa yang di hadapan saya ini? Saya adalah yang mewakili tanah Jawa. Siapa yang menyuruh kamu ke sini? Yang memerintahkan? Ada yang mewakilinya. Lalu kamu mewakili siapa? Untuk menjelaskannya, ada suatu perintah. Apakah Anda ini sudah Muslim? Sudah. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana perkataannya dusta ataupun bohong, keluarkan dari jasad mediator. Ini di hadapan saya ini. Allah. Kalau boleh tahu, Anda ini bertugas sebagai apa? Bertugas menjaga tanah Jawa. Kalau boleh tahu, dengan sebutan atau gelar apa panjenengan diberikan? Gelar salah satunya yang mendampingi di kerajaan Pajajaran. Apakah panjenengan ini tahu tentang bab fitnah akhir zaman? Ya, insya Allah. Dengan kapasitas kami dari dunia lain, Apa perbedaannya duniamu dengan dunia manusia? perbedaannya sangat jauh sekali. Ya, apa perbedaannya? Saya hanya bisa menjelaskan melewati raga manusia. Itu aja, atas perintah. Ada yang memerintah. Kalau tidak ada yang memerintah, tidak akan bisa datang ke dunia ini. Dalam wujud raga manusia. Masuk. Apakah masuk dalam raga manusia itu suatu hal yang mudah atau bagaimana? Tidak semudah itu. Itu bukan ada yang memerintah. Tidak akan bisa untuk itu. Dan itu kapasitas manusia. Ada dunia ini hanya satu yang bisa untuk itu.
Baik. sebagai manusia nyata yang memerintah untuk itu. Hidupnya, beliaunya masih di dunia. Apa yang kamu ketahui tentang fitnah di akhir zaman ini atau disebut fitnah akhir zaman? Fitnah akhir zaman adalah timbulnya suatu masalah, tapi tidak dilakukan apa yang dituduhkan si pelaku itu. Dan dia tidak merasa melakukan masalah itu, tapi dituduhkan dengan manusia nyata. Misal menjelek-menjelekan dari perilakunya, padahal dia tidak merasa melakukannya itu. Apalagi ada suatu masalah malah diperdalam dari kasus itu. Itu namanya fitnah. Apa hubungannya fitnah akhir zaman ini dengan munculnya Dajjal? Ya, itu yang membawanya. Dan itu menjanjikan suatu keemasan manusia. Maksudnya menjanjikan suatu keemasan manusia itu seperti apa? Ya, manusia dijanjikan akan keberhasilan di dunia itu, dari kekayaan, dari apapun tujuannya. Yang menjanjikan siapa? Itu yang dinamakan Dajjal. Oh, Dajjal. Apakah Dajjal ini sudah muncul ke bumi? Sudah mulai. Itu bersamaan semuanya dengan pasukan kebenaran. Contoh fitnah akhir zaman yang ada di dalam ruang lingkup dunia ini yang sudah terjadi di bumi ini itu seperti apa? Ya, di bumi ini seperti ada peperangan yang tidak hentinya, padahal dia itu tidak merasa bersalah. Rakyatnya dihabiskan. Yang tidak bersalah maksudnya anak-anak kecil banyak yang yatim piatu. Ya. Tidak merasa bersalah, dia menghabisinya dengan senjata adidayanya yang terjadi di negara Islam atau di negeri Nusantara ini. Banyak fitnah-fitnah itu. Maksudnya yang dijanjikan tadi, banyak orang kaya menyombongkan kekayaannya untuk memfitnah rakyat-rakyat kecil atau memfitnah satu orang dengan masalah. Padahal dia berkomunitas banyak, dia memiliki kekayaan dari apa yang mendukungnya itu, dari dunia haram, dari barang-barang haram itu. Kalau di Nusantara ini
untuk mencapai tujuannya, dia banyak membeli untuk itu, membeli dengan uang. Sedangkan yang dibeli itu kesulitan dari uang itu. Apakah dengan adanya fitnah akhir zaman ini berarti hari kiamat itu dekat? Belum, itu ada tahapan-tahapannya. Tanda apa yang terjadi jika fitnah akhir zaman itu mulai ada di muka bumi? Ya, itu sebagian tanda-tanda akan kemunculan pemimpin akhir zaman. Yang akan menegakkan keadilan itu. Iya, semua sudah tidak adil untuk itu. Sekarang ini? Iya. Terus mungkin kalau pemirsa lihat itu, apakah ini juga termasuk fitnah akhir zaman? Yang dilihat para netizen itu banyak sekali, mungkin dari segi orang-orang yang pandai dengan dakwahnya, lalu saling menjatuhkan ini, saling menjelekkan yang satu ini. Apakah termasuk itu adalah sebagian besar menjadi fitnah akhir zaman atau bagaimana? Iya, itu termasuk juga. Dan dia merasa bahwasannya menjadi pendakwah yang paling hebat, masanya banyak. Terus dia mengatakan, padahal dia itu belum melakukan, mengikrarkan bahwasanya dia itu merasa suci, bisa ada itu sebagian pendakwah, Jargoni ya? Ada pendakwah yang satu bisa memerintah malaikat, itu, yang satunya lagi ada itu, masanya juga banyak. Dia mengatakan bahwasanya sering berangkat ke langit tingkat berapa. Termasuk yang pertama itu julukannya Jargoni itu ya? Bisa ujar orang iso ngelakoni. Nah itu iya. Padahal dia belum tentu menguasainya. Ada satu orang, ada juga tersembunyi tapi. Terus dengan adanya pendakwah yang saling menjatuhkan, saling menjelekkan yang ini antar sama pendakwah, biasanya kan seperti itu. Iya. Apakah itu bagaimana nanti pesan-pesannya, apa yang harus mungkin apa perlu diikuti? Dari pendapat kami. Dari pendapat kamu. Iya. Itu sebenarnya tidak bisa diikuti. Biarpun masanya banyak. Dan mungkin ilmunya tinggi ya, Iya. sesuai dengan syariatnya itu. Iya. Dia merasa ilmu tinggi, punya dakwah, menguasai, dia punya masa. Masing-masing pendakwah itu punya masa banyak. Dan beda-beda. Akhirnya dia berbangga diri dengan apa yang disandangnya. Dan merasa punya garis keturunan. Garis keturunan dari Rasulullah tadi. Termasuk duriyahnya itu dibanggakan. Iya. Padahal yang menyandangnya ada itu, tapi masih tersembunyi. Ada di dunia ini. Ada. Ya sudah muncul, tapi disembunyikan. Terus apa yang harus mungkin manusia awam itu lakukan dengan adanya fitnah akhir zaman itu? Ya, carilah guru yang
mengetahui akan hal itu, yang selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta Allah. Itu ada guru yang ada sambungannya, asli sambungan dari Rasulullah. Ada ya? Ada. Terus cara mencarinya bagaimana? Ya mencarinya adalah sudah tahu dengan tingkah lakunya sehari-hari, sudah diperlihatkan untuk itu. Tapi masih tersembunyi itu semua perwakilannya. Bagaimanakah agar manusia itu selamat dari fitnah itu? Ya, Apakah suatu fitnah itu bisa dihindari atau bagaimana? bisa selamat dari fitnah-fitnah itu menurut ajaran beliaunya, selalu mendekatkan diri pada Allah, dan untuk menyelamatkan itu semua bentengnya adalah bersedekah. Sedekah sebanyak-banyaknya. Ya, kepada kaum duafa, apalagi untuk yatim piatu. Seperti banyak negara Islam itu, banyak yatim piatu di sana itu. Jadi intinya selamat dari fitnah itu bukan berarti menghindari fitnah, bukan ya, tapi menjalankan dan istilahnya Mendekatkan diri. iya. Tapi ya berusaha mencari guru yang bisa menuntun untuk itu. Apakah penebar fitnah di muka bumi ini itu mereka ada hubungannya dengan Dajjal? Tentu saja. Dan semua itu sama saja pandai beragama, bersyariat. Dajjal itu juga seperti itu. Iya, Dia apakah juga bisa ngaji, juga bisa hafal hadis, hafal Quran? ya sebagai pendakwah kan harus bisa itu. Tapi membanggakan bahwa saya itu durianya ini. Berarti sama dengan ini ya, memecah belah umat Islam ya nanti. Iya, dipecah. Nanti mempunyai pengikut-pengikutnya. Ini pengikutnya ini. Pengikutnya juga banyak itu. Seperti suatu contoh, orang bersolawat itu. Bersolawat itu kan harus rindu. Iya. Banyak itu bersolawat dengan cara seperti orang Yahudi. Oh, apa itu? Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi ya menari-nari, berjingkrak-jingkrak. Itu sudah tandanya. Padahal intinya membaca sholawat itu memberikan salam kepada Rasulullah dan kita Rindu, iya. bukan main-main itu sholawat. Kalau di dalam Jawa itu malah dibuat iringan gamelan. Itu sholawat. Itu semua dari anggapan kami tidak benar untuk itu. Oh ya, itu kan sesuai anggapan sampean ya. Iya, Ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. pesan saya itu harus memilah-milah dengan benar. Kita jangan terseret oleh arus itu semua. Biarpun masanya banyak, kita harus pandai-pandai memilah ajaran Islam yang sejati Iya. dari Rasulullah yang asli, Iya. ajaran beliaunya. Iya, baik. Sudah. Ya itu sudah mulai gencar-gencarnya fitnah-fitnah
dari pemerintahan juga ada. Menjelek-jelekan untuk itu. Yang paling utama adalah diserangnya adalah perekonomian. Banyak itu. Selain itu, yang sudah belajar mendekatkan diri, sudah ketemu akan ajaran itu, juga bisa dikacaukan dengan itu. Uang tadi. Ya. Digoda sama uang, akhirnya tidak bisa menjalankan itu semua, akhirnya putus untuk mencari uang. Fisikannya sangat banyak untuk pengalian itu. Dan banyak huru-hara. Kerusakan. Iya, di tiap daerah. Sebenarnya itu semua, kalau bukan sudah ada peredanya di masing-masing daerah, itu sudah terjadi untuk itu. Sudah ada utusan-utusan tiap daerah. Utusan siapa? Utusan dari pimpinan untuk meredakan itu. Pimpin akhir zaman. Iya, untuk menyeimbangkan alam. Alam juga diseimbangkan supaya tidak terjadi bencana di pasang. Semua sudah ada tersebar di Nusantara ini. Iya. Ya, disebarnya itu adalah menyeimbangkan, ada tiap ajaran. Untuk menyeimbangkan alam, bahwasanya di daerah ini ada jamaah-jamaah yang mewakilinya. Itu yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih atas penyampaiannya. Mudah-mudahan ini bisa kami ambil hikmahnya ya, untuk menambah kadar keimanan kita tentunya dan takwa kita, supaya kita bisa menjadi hamba yang lebih baik dengan cara pendekatan diri kepada pencipta kita. Itu saya cuma sebagai pendamping. Dalam menjelaskan itu tidak bisa terlalu dalam. Ya. Hanya bersifat menjelaskan. Terima kasih, dan kami juga mohon maaf telah mengganggu untuk istirahat atau persemedian panjenengan tentunya, dan salam hormat kepada Raja panjenengan ya, selaku kami semuanya adalah jamaah dari beliau Sang Hyang Nur Jaya Ning Nirwana. Mohon untuk silahkan panjenengan boleh kembali ke asal mula lagi, dan di bawah semua efek-efek yang telah ditinggalkan dalam tubuh mediator ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Agak ke sana, Gus. Alhamdulillah, walaupun dialog dengan salah satu gaib, tetapi tadi apa yang dikatakannya itu juga sesuai dengan apa yang ada dalam hadis, dalam Quran, sesuai. Karena juga biasanya gaib itu pun tahu tentang itu semuanya, bukan hanya manusia yang pandai. Iblis pun sangat pandai tentang hal itu. Makanya harus hati-hati
kita di akhir zaman ini tentunya selalu dzikrullah dan mengingat Allah itu menjadi filter bagi kita semuanya untuk agar selamat, bukan terhindar, bukan, tapi selamat dari fitnah akhir zaman itu. Artinya selamat berarti juga ketika mendapat fitnah dijalankan dengan sabar ikhlas, karena rasa sabar tidak bisa dibeli di pasar. Jadi seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.